di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 33. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Markus pasal 13 berisikan khotbah tentang akhir zaman. Secara khusus, ayat 32 menyatakan tentang kepastian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya. Alkitab menyatakan tentang kedatangan Yesus sebagai pengharapan tertinggi, karena pada saat kedatangan Yesuslah kemenangan yang sesungguhnya menjadi bagian hidup setiap orang percaya. Kelak setiap orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Ayat 33 menyatakan demikian, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Istilah berhati-hati berarti selalu mengingat tentang kedatangan Yesus yang kedua atau tidak boleh melupakannya. Tetapi selanjutnya istilah berjaga-jaga memiliki pengertian bangun, melihat, melek, atau memperhatikan. Setiap orang percaya menempatkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sebagai pengharapan tertinggi yang tidak pernah dilupakan, tetapi juga memperhatikan tanda-tanda akhir zaman. Beberapa sikap dalam berjaga-jaga adalah: 1. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Lukas 12 ayat 35. Dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 38, sikap berjaga-jaga digambarkan seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan dengan pinggang yang berikat dan pelita yang menyala. Pinggang yang berikat mengingatkan kita pada Efesus 6 ayat 14 tentang berikat pinggangkan kebenaran. Sedangkan istilah pelita selalu dikaitkan dengan kuasa firman yang memimpin ke dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Menanti kedatangan Yesus dengan tinggal di dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa. Seorang hamba yang hanya menantikan kedatangan tuannya dengan mengingat semua yang telah dikatakan oleh tuannya. Inilah ketaatan pada firman Tuhan sebagai kebenaran tertinggi, menjadi seorang hamba yang hanya menginginkan kesenangan Tuhan. 2. Menerima tanggung jawab dan mengerjakannya sesuai dengan tugas masing-masing. Markus 13 ayat 34. Ada dua hal yang dapat memberkati kita dalam ayat ini. Yang pertama adalah istilah tanggung jawab, dan yang kedua yakni sesuai dengan tugas masing-masing. Tanggung jawab adalah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan sesuai tugasnya masing-masing berarti setiap orang percaya diberi sesuai dengan porsinya dan tidak selalu dalam jumlah atau kapasitas yang sama. Yang patut disyukuri adalah bahwa Tuhan bersedia memberikan tanggung jawab kepada kita untuk melakukan sesuatu baginya. Kepercayaan ini diberikan bukan berdasarkan kemampuan atau potensi yang dimiliki, namun karena kasih karunia semata. Perlu diingat bahwa potensi dan kemampuan tidak sama seorang dengan yang lain. Hal ini disebabkan oleh karena Tuhan menginginkan kebersamaan dan saling memperlengkapi dalam pelayanan. Itu berarti tidak seharusnya seorang menjadi iri terhadap orang lain, melainkan saling membantu untuk menyenangkan hati Tuhan. 3. Kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Markus 13 ayat 35. Markus 13 ayat 35 berbicara tentang waktu adalah kesempatan yang terbatas. Hanya semasa manusia hidup di dunia, ia memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Sesungguhnya ini adalah kairos Tuhan bagi setiap orang. Tidak ada seorang pun yang mengetahui masa dan waktunya seorang dapat melayani secara efektif. Hal ini mendorong kita untuk mempergunakan setiap kesempatan dengan hikmat dan komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Gereja Tuhan haruslah menyadari kebenaran tentang kairos sehingga tidak terus bersantai dalam melakukan tugas pelayanan. Gereja Tuhan haruslah fokus dan melakukan secara maksimal karena waktu yang terbatas.
Matius 24 ayat 14 menjadi salah satu tanda kedatangan Yesus yang kedua, yaitu Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Menyenangkan Tuhan berarti menyampaikan kabar baik ke seluruh dunia dengan keterlibatan penuh dalam upaya penuntasan amanat agung. Sahabat Iktus, apakah upah yang diterima bagi setiap orang yang mempergunakan waktu hidup secara hati-hati dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Dalam kitab Lukas 12 ayat 35-38, kata berbahagialah digunakan sebanyak 2 kali, yakni kebahagiaan penuh yang diberikan Bapa di sorga, baik selama kita berada di dunia dalam melakukan setiap kepercayaan itu, maupun kelak dalam kekekalan. Inilah janji yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang menaruh pengharapan tertingginya pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Saya hanya mau berharap akan kedatangan Tuhan dengan tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup melayaninya. Berhati-hati berarti tidak menyimpang dari firman-Nya. Berjaga-jaga berarti melakukan sesuatu bagi kemuliaannya, menanti kedatangannya dengan menyampaikan kabar baik kepada dunia. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya tetap berada dalam kekencangan rohani dalam menanti kedatangan Tuhan? Kepercayaan dan potensi apa yang Tuhan berikan bagi saya? Apakah semua kepercayaan dan potensi yang diberikan telah saya gunakan untuk tujuan menyampaikan Injil keselamatan kepada orang lain? Tuhan Yesus, mata saya hanya tertuju kepadamu, menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Saya percaya bahwa pada saat itulah saya menerima kebahagiaan kekal bersama-Mu. Saat ini Tuhan, selama saya masih tinggal di dunia ini, saya ingin melakukan yang terbaik bagi-Mu dengan semua potensi yang ada pada saya. Pakailah saya untuk memberitakan Injil-Mu kepada segala suku dan kaum dan bahasa. Amin. Menanti kedatangan Yesus dengan memberitakan Injil. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.